Bagaimana bisa bumi ini memiliki 24 jam? Ini jelas karena satu kali rotasi merupakan membutuhkan waktu 24 jam. Nah, setelah itu ternyata di dunia ini terdapat 24 bagian waktu, di mana 3 bagian waktu diantaranya GMT plus 7, GMT plus 8, dan GMT plus 9 ada di kawasan Indonesia. Ini dasar pembagiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita membahas tentang bukti bahwa bumi itu berbentuk bulat atau bola, bagian 1. Beberapa tahun lalu muncul kaum flat earth ya. Artinya mereka menganggap bahwa bumi berbentuk bola itu merupakan sebuah konspirasi yang menipu umat manusia. Ini sudah kami tunjukkan. Menurut teori mereka, bentuk bumi itu berada tepat gambar di sebelah kanan ya. Sebelah kanan itu berbentuk datar, kemudian bagian bawahnya adalah semacam retakan tanah. Sedangkan menurut teori bumi bulat atau bumi berbentuk bola itu gambar sebelah kiri. Ini juga kita kaitkan dengan dampak rotasi bumi. Jadi sangat sesuai kita sampaikan di bab keempat, di bab perkembangan permukaan bumi maupun tata surya, bab 4 kelas 10 semester ganjil di kurikulum 2013. Baik, efek rotasi bumi ini sudah diajarkan sejak tingkat SD ya. Sejak tingkat SD, SMP, kemudian diperkuat lagi di tingkat SMA sederajat. Banyak sekali, 2 diantaranya yang membuktikan bahwa bumi ini berbentuk bulat adalah pertama, pergantian siang dan malam. Kemudian yang kedua adalah perbedaan waktu. Jadi rotasi bumi ini juga merupakan materi dari perkembangan permukaan bumi yang di dalamnya merupakan bab tata surya. Pergantian siang dan malam. Kita lihat ya, ada bumi yang sebagian wilayahnya kena sinar matahari. Ini sebelah kanan. Setengah sisanya bagian bumi yang tidak terkena sinar matahari. Ini jelas ya, jelas sekali bahwasanya ketika bumi berbentuk bulat atau bola, ketika dia terkena sinar matahari, maka akan terdapat sebagian wilayah yang tidak terkena sinar matahari karena lengkungan bumi tersebut. Bagaimana dengan teori bumi datar? Kalau kita lihat, bumi datar ini kalau terkena sinar matahari ya, kalau siang ya siang semua, kalau malam ya malam semua, begitu kira-kira. Entah bagaimana kaum bumi datar ini menjelaskan bagaimana di satu sisi ada bagian bumi yang mengalami siang, di sisi yang lain ada bagian bumi yang mengalami malam. Oke, lanjut. Dasar perbedaan waktu. Bumi kita ini adalah berbentuk bola atau bulat. Bentuk bola ini memiliki bentuk dasar lingkaran ya. Memiliki bentuk dasar lingkaran. Jadi keliling terjauh di khatulistiwa itu berbentuk lingkaran. Penjelasan pembagian waktu dunia. Bagaimana bisa bumi ini memiliki 24 jam? Ini jelas karena satu kali rotasi merupakan membutuhkan waktu 24 jam. Nah, setelah itu ternyata di dunia ini terdapat 24 bagian waktu, di mana 3 bagian waktu diantaranya
GMT+7, GMT+8, dan GMT+9 ada di kawasan Indonesia. Ini dasar pembagiannya. Bentuk lingkaran ini memiliki sudut sebesar 360 derajat. Ini kemudian dibagi sama besar oleh garis meridian 0 derajat bujur, tepatnya di kota Greenwich, Inggris. Garis ini membagi bumi menjadi dua bagian sama besar. 180 derajat di sebelah kanan ini bujur timur, dan 180 derajat di sebelah kiri ini merupakan bujur barat. Nah, kita ambil contoh. Letak bujur Indonesia itu 95 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Jadi kalau kita cari berapa panjang bujur Indonesia, itu tinggal kita kurangkan 141 dikurangi 95 derajat, menghasilkan 46 derajat. Nah, 46 derajat ini dibagi 3 bagian waktu, WIB, WITA, dan WIT. 46 dibagi 3 menghasilkan sekitar 15 derajat. Artinya 1 jam itu sama dengan 15 derajat bujur. Dari dasar ini kemudian di bujur barat ada sebelah kiri 180 derajat dibagi 15 menghasilkan 12 jam di bujur barat. Kemudian sebelah kanan, sebelah timur 180 derajat dibagi 15 derajat menghasilkan 12 jam bujur timur. Dari dasar inilah kemudian bumi terbagi menjadi 24 bagian waktu. Ini kalau buminya berbentuk bola. Bagaimana kalau buminya berbentuk datar? Tentu teorinya sampai sekarang masih belum dijelaskan oleh kaum penganut bumi datar. Akibat rotasi bumi ini terjadi perbedaan waktu. Di perbedaan waktu ini ada wilayah yang akan bertemu dengan sinar matahari. Dia mengalami waktu subuh, akan bertemu ya. Kemudian ada wilayah yang terkena fokus sinar matahari, dia mengalami siang. Kemudian sebagian lagi ada wilayah yang akan ditinggalkan sinar matahari, dia mengalami sore atau petang. Dan yang tidak terkena sinar matahari mengalami malam hari. Ini rotasi bumi mengakibatkan perbedaan waktu. Bagaimana dengan bumi datar? Kalau bumi datar salah satu wilayah siang, semuanya siang. Salah satu mengalami malam, semuanya malam. Dan tidak akan ada perbedaan waktu seperti yang ada saat ini. Jadi seluruh dunia memiliki satu waktu yang sama persis. Itu tugas kaum penganut bumi datar yang menjelaskan bagaimana bisa ada pembagian waktu menurut mereka kalau buminya datar. Demikian, terima kasih, semoga bisa memberi manfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.